Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai KPK dan EPB, yaitu bagaimana sih cara menentukan KPK dan EPB. Nah, sebelum kita memasuki ke materi inti, alangkah baiknya kita mengerti apa sih itu pengertian dari KPK dan EPB. Nih, yang pertama yaitu KPK. KPK kesingkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, merupakan bilangan terkecil yang dapat dibagi semua persekutuan bilangan tersebut. Sedangkan EPB kesingkatan dari faktor persekutuan terbesar, merupakan bilangan terbesar yang dapat dibagi semua persekutuan bilangan tersebut. Nah, ada dua cara untuk menentukan KPK dan EPB. Cara yang pertama dengan menggunakan pohon faktor, dan cara yang kedua menggunakan tabel ya. Menggunakan pohon faktor begini ya. Nah, seperti yang ada di slide. Dan cara menggunakan tabel, nah tabel. Berarti disediakan tabelnya ya. Sudah kenal nih apa sih itu pohon faktor dan apa sih itu tabel ya. Sekarang kita memasuki contoh menentukan KPK dan EPB menggunakan pohon faktor. Sebelum memasuki contoh, Ibu akan menjelaskan dulu. Untuk EPB itu adalah faktor, ambil faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Sedangkan KPK, kalikan semua faktor dan ambil pangkat yang terbesar. Nah, contohnya disediakan. Tentukan KPK dan EPB dari 100 dan 75. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, Ibu akan jelaskan tuh bilangan prima dulu. Bilangan prima terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan dia sendiri. Nah, begitu ya. Kita masuki ke penyelesaian, yaitu bilangan 100 dan bilangan 75. Kita masuk ke bilangan 100 terlebih dahulu ya. 100 ini kita lihat bilangan primanya. 100 bisa dibagi oleh 2 ya. Nah, kita lihat. Kita turunkan pohon faktornya. Dan kita tulis 2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, 50 lagi. 50 bisa dibagi 2. Nah, 2 lagi tulis. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, kita lihat lagi 25. 25 ini bisa dibagi 2? Oh, tidak bisa. Bisa dibagi 3? Tidak bisa juga. Bisa dibagi 5? Nah, bisa dibagi 5, yaitu 5. Ya, sampai situ ya. 5 tidak bisa lagi dibagi. Itu hanya sudah masuk ke bilangan prima. Kemudian untuk bilangan yang kedua yaitu 75. Nih, 75. Kita lihat lagi 75 di bilangan prima nih. 75 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi 3? Ah, bisa tuh. 75 dibagi 3 sama dengan 25. Terus bilangan 25 nih, bisakah dibagi 2? Tidak bisa. Bisakah dibagi 3? Tidak bisa. Bisakah dibagi 5? Oh, bisa ternyata. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, sampai sini sudah berakhir ya. Sudah masuk ke bilangan primanya nih. Kemudian setelah itu, kemudian setelah kita dapat pohon faktornya, kemudian kita masuk sini nih. Bilangan 100 dan bilangan 75. Kita lingkari yang bilangan primanya nih. Bilangan prima nih 2, 2, 5, 5. Nah, kemudian kita tulis di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dan dikali 5. Jadi 2 pangkat 2 dan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2 ya. Kemudian untuk bilangan 75 yaitu 3, 5, dan 5 bilangan primanya. Jadi kita salin ke sini 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2 ya, begitu ya. Sudah paham sampai sini? Kemudian kita masukkan ke KPK dan EPB. Ingat, KPK kalikan semua faktor dan ambil pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar, kalikan semua faktor ya. Kita lihat nih. 2 ini turun, 3 ini turun, dan 5. Ini sama nih 5 nih. Kalikan pangkat yang terbesar. Lihat pangkat yang terbesar berarti 5 pangkat 2. Nah, kita ambil yang 5 pangkat 2 nih ya. Nah, kita turunkan. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan, ya hasilnya adalah 300. Kemudian untuk FEB, ingat lagi nih catatannya.
Untuk FEB, ambil faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Nah, kita lihat di sini. Dari dua bilangan ini, faktor yang sama cuman 5 nih, sama nih 2 nih. 2 buting bilangan yang sama, 5 pangkat 2. Pangkat yang terkecil yaitu 2. Nah, ambil tuh yang 2. Kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Begitu ya. Ingat, untuk mengambil yang faktornya, kita lihat nih yang sudah berpangkat ini ya, supaya lebih mudah. Kemudian kita lihat aja tuh yang mana yang memenuhi catatan ini. Untuk KPK, faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Ini faktornya sama kan, 5 kali 5 ini dikalikan 5, dan pangkatnya yang terkecil yaitu 2. Nah, jadi ambil aja tuh salah satunya, jadi 5 pangkat 2. Begitu ya. Kemudian untuk yang KPK, kalikan semua faktor dan ambil pangkat yang terbesar. Faktornya kan ini. Nah, ini ambil semuanya. 2 pangkat 2 kita ambil, 3 kita ambil, dan 5 ambil pangkat yang terbesar dari antara 2 ini. Pangkat yang terbesar cuma 2. Nah, 2 ya. 5 pangkat 2, jadi ambil salah satunya. Kita ambil, kemudian kita kalikan sehingga mendapat nilai 300 untuk KPK-nya, dan FEB-nya mendapat 25. Nah, hasilnya begitu ya. Kemudian untuk contoh menentukan KPK dan FEB menggunakan tabel. Nih, Ibu beri contoh yang sama yang seperti tadi, tetapi caranya menggunakan tabel ya. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, Ibu jelaskan dulu nih untuk FEB dan KPK. Catatannya untuk FEB, ambil yang bisa dibagi keduanya dan langsung dilingkari. Nah, itu poinnya. Kemudian untuk KPK-nya, kalikan semua faktor. Nah, masih berhubungan dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bisa dibagi 1. Bisa 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Kita masuk ke penyelesaian. Nih penyelesaiannya. Kita sediakan dulu nih tabelnya seperti ini. Kemudian kita tulis bilangan 100 dan 75-nya paling atas. Nah, kemudian ini untuk bilangan primanya ya. Nah, untuk 100 dan 75 dulu. 100 dan 75 salah satunya bisa dibagi dengan 2 ya, yaitu 100 bagi 2 bisa kan? Kita tulis dulu di sini 2. Bilangan primanya 2 ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50 kita tulis. Sedangkan 75 tidak bisa dibagi 2 oleh 2 nih. Jadi kita tetap menulis 75. Nah, begitu ya. Nah, untuk dapat sudah bilangannya, yaitu bilangan 50 dan 75. Kita lihat lagi nih bilangan primanya. 50 dan 75 itu bisa dibagi, salah satunya bisa dibagi oleh 2 ya. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sedangkan 75 tidak bisa dibagi oleh 2. Jadi kita tulis saja ke bawahnya tetap bilangan 75 ya. Nah, kemudian kita dapat lagi nih bilangan 25 dan 75. 25 bisa dibagi 25 dan 75 bisa dibagi salah satunya dengan bilangan prima yaitu 3 ya. 75 bisa kan dibagi 3. Nah, kita tulis 3 di sini. 25 dibagi 3 itu tidak bisa, jadi kita turunkan tetap bilangan 25. Sedangkan 75 bisa dibagi oleh 3, yaitu 75 dibagi 3 sama dengan 25. Begitu ya. Kemudian kita dapat lagi nih bilangannya. Bilangan 25 dan bilangan 25. 25 itu kan bisa kok dibagi dengan 5. Nah, kita tulis nih dibagi 25. Dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, poinnya yang bisa dibagi keduanya itu langsung dilingkari. Nah, kita lingkari ini ya. Nah, kita lingkari untuk 5 nih, bisa kan? Kita lingkari dulu supaya ingat. Kemudian kita mendapatkan bilangan 5 dan bilangan 5 nih. Nah, bilangan 5 bisa dibagi oleh 5. Nah, 5 ya. Tulis lagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya harus begini ya. Harus sampai paling bawah itu adalah 1. Nah, sudah.
Begitulah akhir dari tabelnya. Kita ingat yang mana tadi yang bisa dibagi oleh keduanya dan langsung kita lingkari. Yang bisa dibagi keduanya adalah 5 yang nomor 4 dan 5 yang nomor 5. Nah, itu kan bisa dibagi oleh keduanya kan. Kita lingkari dulu ya supaya ingat. Kemudian kita masuk ke sini, kita tulis faktornya seperti yang pohon faktor tadi. Kemudian untuk KPK-nya kita lihat kalikan semua faktor. Di sini faktornya ada 2, 3, 5 dan 5. Kita tulis semuanya. 2 pangkat 2 kan? 3 tulis 3 dan 5 pangkat 2. 5-nya 2 kali nih. Nah, kemudian hasil dari 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 300 ya. Bisa dihitung sendiri dengan cara manual. Kemudian untuk FVB-nya yaitu ambil yang bisa dibagi keduanya dan langsung dilingkari. Yang kita lingkari tadi yang bisa dibagi keduanya yaitu 5 dan 5. 5-nya 2 kali. Jadi kita tulis 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, begitu ya Adik-adik sekalian. Kemudian, nah, begitulah cara menentukan KVK dan FVB. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.